Halo teman-teman semua, saya Michelle Grade Evangelii dengan nomor NIM 105 akan menjelaskan apa itu fun cover style. Fun cover adalah gaya referensi bernomor yang umum digunakan dalam kedokteran dan sains yang terdiri dari kutipan atas karya orang lain dalam teks yang ditunjukkan dengan penggunaan angka daftar referensi bernomor urut di akhir dokumen yang memberikan detail lengkap dan referensi dalam teks. Ciri-ciri dari fun cover style sendiri adalah 1. Referensi dicantumkan dalam urutan numerik yang ditulis di akhir tulisan. 2. Referensi mencakup semua hal yang Anda kutip di dalam teks. 3. Gunakan angka Arab. 4. Konsisten dalam gaya penulisan. 5. Periksa sumber. Berikut saya berikan beberapa contoh penggunaan dari fun cover style itu sendiri. Yang pertama, sitasi dalam teks. Sitasi dalam teks dapat kita gunakan dengan menggunakan kurung biasa, kurung kotak, ataupun dengan superscript. Di saat kita ingin menambahkan halaman di dalam sitasi dalam teks kita dapat membubuhkannya dengan bersatu dengan angka ataupun pisah dengan angka. Selanjutnya, jika kita ingin menggunakan beberapa referensi di dalam satu sitasi, kita dapat membubuhkan dengan tanda koma. Misalnya, kurung buka 1, 5, 6-8, kurung tutup. Penulisan artikel dengan 1-6 penulis dapat kita tulis sebagai berikut. Penulis pertama, penulis kedua, penulis ketiga, penulis keempat, titik. Judul artikel, titik. Judul jurnal, titik. Tahun publikasi, titik, volume, titik 2, dan halaman. Namun, jika artikel memiliki lebih dari 6 penulis, setelah penulis ke-6, kita bubuhkan et al, titik. Artikel jurnal elektronik dapat kita tulis sebagai berikut. Penulis pertama, penulis kedua, titik, judul artikel, titik, judul jurnal di internet, titik, tanggal publikasi, titik, volume, titik 2, halaman, titik, tersedia dari, titik 2, dan alamat dari website tersebut. Untuk buku sendiri, ada buku cetak dan buku elektronik. Untuk penulisan buku cetak, dapat kita tulis sebagai berikut. Penulis, titik, judul, titik, hashtag edisi, titik, tempat publikasi, titik 2, publisher, titik, tahun publikasi, titik, halaman, titik. Sedangkan, untuk buku elektronik dapat kita tulis sebagai penulis, titik, judul di halaman internet, titik, tempat publikasi, titik 2, sponsor dari website atau publisher, titik, tahun publish, titik, halaman, titik, tersedia dari, titik 2, alamat dari internet buku tersebut. Sedangkan untuk buku yang telah diedit dapat kita tambahkan editor di antara judul. Kita dapat menyisipkan editor dengan cara titik 2, editor A, editor B, editors, titik. Untuk laporan dari pemerintah dapat kita tuliskan dengan penulis 1, penulis 2, titik, judul dari laporan, titik, tempat publikasi, titik 2, publisher, titik, tanggal terbit atau tahun terbit, titik, total dari halaman, titik, report nomor, titik 2. Artikel dari internet dapat kita tuliskan sebagai berikut. Judul dari internet, titik, tempat publikasi, titik 2, publisher, titik, tahun, titik. Judul artikel, titik, dapat kita tambahkan updatean dari tahun, bulan, tanggal dalam kurung kotak, titik, kurung lagi, hashtag, halaman atau screens, titik, terdapat dari, titik 2, alamat dari web tersebut. Untuk DVD dapat kita tuliskan dengan penulis, titik, judul dalam kurung format, titik, tempat publish, titik 2, publisher, titik, tahun publish, titik, deskripsi, titik. Sedangkan untuk video file atau web streaming video dapat kita tuliskan dengan penulis, titik,
judul dalam kurung format, titik, tempat publish, titik 2, publisher, titik koma, tanggal publish atau tanggal dilihat, titik, terdapat dari, titik 2, alamat webnya. Untuk penutup dan tambahan, saya tambahkan berikut cara penulisan citasi Vancouver Style untuk webpage dan pengambilan gambar dari internet. Nah, ternyata penggunaan Vancouver Style itu susah-susah gampang ya teman-teman. Nah, di era yang sudah maju ini, kita dapat menggunakan Mendeley atau Zotero untuk menggunakan citasi dengan otomatis. Selain itu, saat kita mengambil jurnal ataupun artikel dari Google Scholar, ada juga fitur untuk dapat menambahkan citasi dengan otomatis dari artikel tersebut. Di Word sendiri, kita juga dapat menggunakan citasi dengan otomatis dengan menambahkan beberapa identitas yang diperlukan oleh Word. Kita dapat mencari caranya di YouTube atau di video yang teman-teman lain sudah buat. Sekian video dari saya, terima kasih.